Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang teori pembenaran kekuasaan negara untuk memenuhi penilaian mata kuliah ilmu negara, program studi ilmu hukum, dan hari ini materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Nadira Rahmah, dengan NIM akhir 169 dan kedua teman saya. Dengan saya Muhammad Nifmi Yomi dengan NIM akhir 116. Juga dengan saya Krisna Oktavianto dengan NIM akhir 014. Baik, dengan itu mari kita lanjut ke pembahasan materi teori pembenaran kekuasaan negara. Teori-teori pembenaran kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori teokrasi, teori kekuasaan, dan teori yuridis. Mari kita mulai pembahasan ini dengan teori teokrasi. Oke, yang pertama yaitu teori teokrasi atau bisa disebut dengan theocratic teori. Sejarahnya teori teokrasi itu muncul dari para ahli filosof pada masa lampau di Eropa yang menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Teori teokrasi dalam bahasa Yunani yaitu theokrates atau Tuhan dan kretein yaitu memerintah. Dalam artian teori teokrasi adalah bentuk pemerintah di mana prinsip ilahi memegang peran. Teori ketuhanan lahir sebagai resultan kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan. Kaum Mubarhomat, yaitu mereka berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tirani dapat diturunkan dari mahkotanya. Bahkan dapat dibunuh, menganggap sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara juga dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk juga oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak kepada siapapun. Teori teokrasi dibagi menjadi atas 2 bagian, yaitu teori teokrasi langsung atau primitif, dan yang kedua, teori teokrasi tidak langsung atau modern. Yang pertama, yaitu teori teokrasi langsung atau primitif. Istilah langsung menunjukkan bahwa yang berkuasa di dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah juga adalah Tuhan. Apakah negara semacam ini pernah ada? Tentu saja tidak pernah ada. Persoalan ini sebenarnya berpusat pada kepercayaan rakyat terhadap rajanya yang disebut sebagai Tuhan. Rakyat lain yang tidak berkeyakinan seperti itu tentu akan memberi penilaian yang lain pula terhadap raja yang dianggapnya sebagai Tuhan. Yang kedua yaitu teori tidak langsung, yaitu modern. Menurut penganut teori ini, bukan Tuhan sendiri yang memerintah suatu negara, melainkan seorang raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Pada teori teokrasi modern ini diusahakan agar kekuasaan raja mendapatkan sifatnya yang suci dalam artian ketuhanan, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran juga terhadap Tuhan. Pembahasan selanjutnya tentang teori kekuasaan. Teori kekuasaan atau maksud teori. Asal mula kekuasaan karena adanya keunggulan kekuatan daripada orang yang satu terhadap yang lainnya.
kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai kewenangan yang telah diberikan. Menurut Harold de Icewell, teori teokrasi kekuasaan ini merupakan kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Teori ini juga mengatakan bahwa manusia itu membentuk negara dengan mengadakan perjanjian dengan masyarakat. Menurut teori ini juga, kekuatan yang berkuasa adalah yang paling kuat secara jasmani atau fisik. Kemudian apabila sekelompok orang-orang tersebut berkembang menjadi sebuah masyarakat dan negara, maka kekuasaan tetap berkuasa di dalam masyarakat dan negara. Teori kekuasaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan jasmaniah atau kekuasaan fisik, yang mana disampaikan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan. Ia membedakan dua macam status manusia. Yang pertama status naturalis, yaitu ia menyebutkan kedudukan manusia masih belum ada negara. Dalam arti lain, yaitu kedudukan manusia sebelum negara dibuat, yang mana masyarakatnya masih kacau. Dalam keadaan ini perselisihan mudah timbul, karena sifat manusia dalam keadaan tidak tertib, tanpa aturan, yang merupakan serigala bagi yang lain. Teori ini menurut Thomas Hobbes menjadi seorang raja yang kuat fisiknya, yang melebihi lainnya, sangatlah penting agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua, status sivilis, yaitu kedudukan manusia setelah adanya negara sebagai warga negara dan adanya aturan negara. Kekuasaan jasmani atau fisik ini juga diungkapkan oleh Machiavelli. Dalam bukunya, ia mengajarkan kepada raja-raja bagaimana caranya untuk memerintah sebaik-baiknya. Menurut Machiavelli, seorang raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala bentuk kekacauan yang dihadapi negara, dan ia harus dapat menggunakan segala alat untuk menguntungkannya. Selain teori jasmani atau fisik, terdapat pula teori kekuasaan ekonomi yang mana dibeberkan oleh tokoh yang tak lain adalah Karl Marx. Marx mengungkapkan bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Sebagai dasar dari ajarannya, Marx mengungkapkan pertentangan kelas dalam masyarakat dalam dua kelas, yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaum yang ekonominya lemah. Pertentangan antara dua kelas itu ditujukan untuk merebut kekuasaan negara, sebab negara adalah alat kekuasaan. Yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl adalah sandarannya yang disebut historisme materialisme, yang menyebutkan bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Teori selanjutnya adalah teori yuridis. Baik, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai teori yuridis sebagai kekuasaan suatu negara. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu teori yuridis. Teori yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada atau yang telah dibuat, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis sendiri menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, juga jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah. Peraturannya sudah ada, tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Teori yuridis ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama, teori patriarkal. Teori patriarkal ini berdasarkan hukum keluarga zaman dahulu, ketika masyarakat masih sangat sederhana dan pada waktu negara belum ada. Maka, masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Seorang kepala keluarga merupakan primus inter pares, yang berarti seseorang yang pertama di antara yang sama. Karena sifat-sifat yang lebih itu, maka ia menjadi orang yang dipuja-puja. Yang kedua, ada teori patrimonial. Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang artinya adalah hak milik. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Selain dari kedua teori itu, ada teori ketiga, yaitu teori perjanjian. Menurut Thomas Hobbes, manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu, raja tidak diikut sertakan. Jadi, perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat itu sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat, di mana individu-individu menyerahkan hak asasinya kepada suatu kolektivitas, yaitu suatu kesatuan dari individu yang diperolehnya melalui Pactum Uniones. Maka di sini, kolektivitas itu menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja dalam Pactum Subjectiones tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada di luar perjanjian, dan oleh karenanya, raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya. Sistem negara seperti ini disebut monarki absolut. Selain menurut Thomas Hobbes, John Locke juga menyampaikan pendapatnya. Antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian dan karena perjanjian itu, raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Akibat adanya perjanjian antara rakyat dengan raja, maka timbul monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Dalam perjanjiannya sendiri, ada 2 macam yang disebut sebagai Pactum Uniones, yaitu perjanjian yang membentuk suatu kesatuan antara individu, dan Pactum Subjectiones, yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Kemudian terakhir akan disampaikan teori kekuasaan menurut para ahli. Teori kekuasaan menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Max Weber. Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri. Bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain. Dalam hubungan sosialnya, definisi kekuasaan ini masih terlalu luas, sehingga definisinya dipersempit menjadi dominasi yang merupakan kemungkinan jika suatu perintah akan ditaati oleh kelompok atau individu tertentu. Selanjutnya, teori kekuasaan menurut para ahli yang berikutnya berasal dari Montesquieu. Dalam mengemukakan definisinya tentang kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian.
Hal ini juga kemudian dengan istilah yang disebut trias politika. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga ada teori kekuasaan menurut Miriam Budiharjo. Menurut Miriam Budiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik tahun 2015, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa di antara konsep politik dan hukum yang paling banyak dibahas adalah tentang kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khususnya. Jadi, teori-teori pembenaran kekuasaan ini membenarkan adanya kekuasaan negara. Oleh karena itu, kepustakaan teori-teori ini sekaligus dibicarakan bersama-sama dengan arti negara dan tujuan negara. Untuk membenarkan adanya kekuasaan negara, biasanya dicari ajaran-ajaran mengenai arti daripada negara dan kemudian dihubungkan dengan tujuannya. Demikian penjelasan kami yang berkaitan dengan teori pembahasan pembenaran kami kekuasaan negara. terkait dengan kekuasaan negara dan teori-teorinya. Terima kasih banyak untuk Jika ada kalian kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.